Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, di video kali ini, kita akan melihat bagaimana lembaran Al-Quran, ada apa saja di lembaran itu, bagian atasnya, kemudian yang di bawah mesti isi ayat-ayat Al-Quran. Jadi mulai hari ini biar kita paham bagaimana mencari ayat-ayat atau nama surat di dalam Al-Quran. Kemudian juz 1 sampai juz 30 ya. Jadi kalau ayatnya, suratnya 1 sampai 114. Jadi kita harus perhatikan. Anggap aja ini lembaran Al-Quran ya. Ini kanan, ini kiri ya. Wah, misalnya di lembaran Al-Quran ini ada angka di sini, misalnya angka 5 misalnya ya. Itu berarti ini halaman. Ini halaman. Halaman Al-Quran itu setiap Al-Quran berbeda-beda, tidak akan pernah sama ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita mencari surat itu ada di kiri ya. Nama-nama surat yang jumlahnya 114 itu ada di kiri. Misalnya begini, di sini ada, sebelah kiri ini ada nanti ya. Ya. Nah, di sini ini tanpa harokat ya. Ini artinya Al-Baqarah ya. Nah, di sini ada angka 2 ya, itu ya. Berarti ini surat kedua. Surat pertamanya di sana tertulis Al-Fatihah ya. Jadi setiap kita mencari nama-nama surat ada di kiri ya. Kita buka lembaran, cari kiri, itu ada dari 1 sampai 114 surat ya. Jadi kita tidak akan mungkin lebih dari 114 surat di dalam Al-Quran yang sebelah kiri. Jadi setiap perpindahan angka berarti perpindahan surat ya. Surat ketiga misalnya sini angka 3, sini bukan Al-Baqarah lagi, Ali Imran. Keempat An-Nisa. Kelima Al-Maidah. Keenam terus sampai seterusnya. Jadi kalau kita membuka Al-Quran disuruh mencari surat, misalnya ada tadarus ya, kata ustadznya, mari kita buka surat An-Nisa. Kita cari surat An-Nisa itu surat keempat, cari angka 4. Ya. Buka aja sampai ketemu angka 4 di mana yang ada mulainya dengan basmalah, bismillah ya. Itu nama surat. Di bagian kiri. Nah, kemudian di bagian kanan di sini ada juz ya, juz. Biasanya yang pertama ini ada alif, ada lam, ada mim ya. Itu ya, ada tanda itu ya. Nah, di sini tertulis 1. Berarti di sini juz 1. Alif lam mim ini adalah ayat pertama dari juz 1. Ayat pertamanya ya. Nanti kalau pindah angka 2 berarti bukan alif lam mim lagi, pasti bunyi yang lain. Ya, ini namanya juz ya. Di sini juz. Nah, sekarang saya tulis juz. Di sini tadi nama ayat ya, nama surat, surat ya, nama surat. Sini juz ya. Juz itu ada 1 sampai 30. Jadi kita tidak usah. Tidak akan lebih dari ini, nggak ada ya. Nah, 30 itu jadi lebih gampang kalau mencari nama surat ya. Kalau nyarinya sama-sama gampang, tapi kita nggak akan tahu juz ini suratnya apa, kita mungkin nggak tahu nanti ya. Tapi kalau ini nama surat, kita sudah tahu nama suratnya. Misalnya ada surat Yasin, suruh cari surat Yasin, di sini cari, nanti angkanya 36 Yasin. Sini juznya kita nggak tahu. Kita lihat di sini, oh Yasin itu juz berapa, di sini ada angkanya. Tapi lama-lama bisa kita paham.
Tapi kita cari yang mudah lah. Kalau kita tadarus carinya nama surat. Sebutkan ayatnya. Ya. Nah di sini nanti ada apa? Ayat-ayat ya. Nah, mungkin ayat 1 tuh. Terus ada lagi 2. Ayat 1 itu ya. Ayat 1 itu dibaca dulu. Angka 1, ayat 1 itu ini sampai sini. Kalau dibacakan ayat 2 itu dari sini sampai sini ya. Jangan ayat 2. Baca ayat 2. Kita baca ini. Nah, ini ayat 3 bukan ayat 2. Ayat 2 itu ini sampai sini. Ya. Terus ya, suatu saat ada ketemu mungkin di sini ya. Mungkin di sini ketemu 10 ya, ada ain. Nah, ain itu pindah ke sini juga. Ini menandakan satu ruku ya, satu ruku. Dari sini sampai sini ini satu ruku. Ya, saya nggak tahu kenapa harus dibuat begitu. Tapi Al-Quran itu sudah ada. Saya pernah membaca bahwa dari sini sampai ruku ini biar kita mudah menghafal katanya. Ya, kita mudah menghafal itu kalau bisa dari satu ruku ke ruku yang lain, ke ruku akhir dari ruku. Nanti mau ngapal lagi dari sini sampai ruku yang berikutnya di lembar berikutnya. Ya, jadi kita bukanya kan dari kanan ya. Quran itu bukanya dari kanan. Kanan kiri, nanti buka lagi kanan kiri. Jadi ini ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, di dalam kita membaca nanti ya sesuai dengan tanda-tanda wakaf itu. Kalau ada tandanya kita mudah. Kalau nggak ada tanda wakafnya kita tentukan dengan cara mencari kita mau berhenti di mana. Ya, sudah saya ajarkan dengan 9 titik. Pilihlah di tempat-tempat yang seperti yang sudah saya ajarkan. Jadi jangan sampai kita berhentinya sembarang berhenti. Ya. Jadi inilah lembaran Al-Quran. Sekali lagi biar kita nanti karena teori sudah selesai, kita harus membaca. Mungkin Anda mau telepon saya minta dicarikan surat misalnya Al-Maidah. Surat keberapa? Surat ke-5. Kita cari angka 5. Kita mau cari surat Al-A'raf, surat ke-7 misalnya. Kita tinggal cari. Ya. Baru kemudian saya minta bacakan surat ke-4. Nah, surat ke-4 berarti ini. Nah. Ya. Surat ke-4, ayat ke-4. Maaf. Cari ayat ke-4, baca tolong. Ayat ke-4 itu ini sampai sini. Jadi insya Allah kita mulai hari ini kalau disuruh mencari surat, insya Allah sudah mahir, semakin mahir. Dulu gak bisa, sekarang bisa. Kemarin gak bisa tajwid, sekarang sudah bisa tajwid. Insya Allah apa yang sudah kita perjuangkan ini selalu dimudahkan Allah, diberi kemudahan oleh Allah, sehingga kita lancar di dalam membaca Al-Quran. Nah, inilah lembaran Al-Quran yang harus kita buka, yang setiap hari kita temukan di dalam kita membaca. Ya. Ya, boleh kita kalau membaca Al-Quran saya tambahkan karena waktu. Ya, tapi kalau sudah senang, insya Allah waktu itu banyak kita gunakan untuk Al-Quran. Mungkin kalau kita sibuk ayat 1 sampai ruku, berhenti. Nanti lanjut lagi dari berikutnya sampai ruku lagi. Ya nanti kalau sudah paham hukum tajwid, insya Allah sekali baca mungkin 10 ruku ketemu nggak apa-apa. Barangkali 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, bahkan 1 hari 1 juz pun, insya Allah sangat mudah, sangat cepat ya. Tapi dengan syarat baca harus tartil. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa dipahami sehingga kita lancar. Kita bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.